أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, tidak bosan-bosannya untuk kita selalu memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana memang juga tidak henti-hentinya nikmat Allah selalu menghampiri kita. Nikmat kemudahan dan nikmat kelapangan dada,
dalam menjalankan syariat ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat serta seluruh kaum muslimin yang ada di atas petunjuknya. Jamaah salat maghrib isya yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, sebelum kita lanjutkan pada pembahasan kita dalam kitab Tauhid yang insyaallah pada malam hari ini kita akan masuk pada bab yang baru. Namun sebelumnya ada beberapa poin yang kami ingin sampaikan sebagaimana kebiasaan kita sebelum memulai ta'lim kita. Ada beberapa pesan atau komentar mungkin ya terkait hal-hal yang terjadi belakangan ini. Ada dua yang kami ingin singgung dan semoga bisa memberikan pencerahan dan memberikan kebenaran dalam hal apa yang kita saksikan atau yang kita dengarkan. Yang pertama, Islam ini turunnya dari Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia dan tidak terbatas pada negara dan tempat tertentu. Islam turun dari Allah, sang pemilik bumi. Maka tidak bisa kita mengatakan Islam harus sesuai dengan pribumi. Islam harus sesuai dengan negara masing-masing. Ini tidak bisa karena yang menurunkan Islam, yang memberikan syariat Islam adalah pemilik bumi. Adalah yang disembah di langit dan di bumi, yang menciptakan kita. Sehingga tidak bisa kita mengatakan ajaran Islam ini harus sesuai dengan tradisi kita. Seharusnya dibalik. Tradisi kita harus menyesuaikan dengan syariat Islam. Apatah lagi alhamdulillah Islam ini tidak juga sempit. Tidak juga istilah kita hanya pada ruang itu saja dan tidak ada lagi ruang-ruang lain. Alhamdulillah di dalam agama kita yang mulia ini tidak melarang segalanya, tidak juga mengharamkan segalanya, tapi juga tidak membuka keran besar-besar sehingga membuat orang terjerumus. Dalam masalah ibadah jelas ada beberapa ibadah yang dimanapun dan kapanpun harus seperti itu dan tidak bisa dirubah. Keadaannya atau cara pelaksanaannya harus seperti itu. Dan ada ibadah yang atau kondisi yang kita melaksanakan ibadah itu menyesuaikan. Dan alhamdulillah Islam ini adalah agama samha, agama yang fleksibel dalam satu sisi, tapi juga ada sisi-sisi tertentu yang tidak bisa dirubah sama sekali. Maka ini penting untuk kita melihat dan mempelajari as-tsawabit wal mutaghayyirat. As-tsawabit, hal-hal yang tidak bisa dirubah, hal-hal yang tidak bisa kita harus menyesuaikan agama dengan tradisi kita. Dan ada sesuatu yang menyesuaikan, dia mengikut selama ada batasan-batasan yang diberikan, ya batasan yang tidak melampaui batas. Seperti masalah makanan, minuman, silakan makan dan bikin apa saja, selama tidak masuk pada hal-hal yang dilarang, tidak memabukkan, tidak membahayakan, tidak melalaikan, dan tidak membahayakan orang lain atau tidak membuat orang lain rugi dan yang lainnya. Dibolehkan apapun bentuk makanannya selama tidak memiliki unsur yang dilarang. Mau dikelola bagaimanapun silakan. Dalam jual beli juga sama, silakan lakukan dalam bentuk apapun transaksinya selama tidak ada riba, selama tidak ada gharar, penipuan, selama tidak ada mudarat dan tidak ada sesuatu yang membahayakan, maka silakan lakukan. Alhamdulillah secara umum masalah muamalat dan masalah kebutuhan itu sifatnya halal, terbuka. Hanya ada pada batasan-batasan saja yang dilarang. Dan setiap yang dilarang itu selalu ada solusinya. Selalu ada saja jalan keluarnya. Sehingga pernyataan siapapun yang menyatakan dan dimanapun itu, kita tidak bisa mengatakan Islam harus mengikuti
tradisi kita di Indonesia, atau tradisi di Malaysia, atau tradisi di Arab, atau tradisi dan seterusnya. Kenapa? Karena Islam ini datang dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Jadi tidak bisa dikatakan Islam itu datang dari negara tertentu masuk ke negara kita, sehingga agama itu yang datang dari negara harus menyesuaikan dengan kebiasaan dan tradisi kita. Ini wallahu taala alam, sependek pengetahuan kami ini kurang tepat. Justru tradisi kita lah yang harus menyesuaikan. Ada yang sesuai laksanakan, tidak sesuai tinggalkan. Kalau ada yang masih bisa disesuaikan, disesuaikan. Tidak semuanya juga harus ditinggalkan. Karena dalam syariat kita ada juga kaidah-kaidah yang membolehkan. Seperti misalnya al-'adah al-muhakkamah. Adat dan kebiasaan itu bisa jadi dalil. Itu bisa jadi landasan hukum. Itu bisa menjadi sesuatu yang membolehkan. Selama tidak lam yuhallilu haraman wa lam yuharrimu halalan. Selama tidak mengharamkan yang halal dan tidak menghalalkan yang haram. Islam di awal datang kebetulan, atau tidak bagus bahasanya kebetulan, sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Islam datangnya di Arab, turunnya di Arab. Nabi kita Muhammad SAW adalah Arabiyyun mubin. Kitab sucinya yang diturunkan kepadanya berbahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya, inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyya bilisanin Arabiyyin mubin, dan ayat-ayat yang lainnya. Tetapi ketika ayat-ayat ini turun atau syariat ini turun, itu tidak bisa kita mengatakan agama yang turun ini harus menyesuaikan kebiasaan Arab. Dan justru banyak kebiasaan-kebiasaan Arab itu dirubah karena dia harus menyesuaikan dengan syariat Allah. Contoh misalnya, dulu orang Arab itu pakaiannya telanjang. Makanya tidak benar kalau ada yang mengatakan bercadar atau berjilbab itu pakaian Arab. Kita ikut-ikutan sama Arab, agama Arab. Kita ini itu agama onta, kita ini agama apa binatang yang ada di Indonesia. Ya, ada binatang-binatang sampai menggunakan bahasa binatang. Kita mengatakan Arab zaman dahulu sebelum Islam datang, kalau mau lihat sejarahnya, itu mereka adalah pakaiannya pakaian telanjang. Bahkan kalau kita baca sejarah, orang Arab saat tawaf di Ka'bah, ini Ka'bah tempat yang paling dimuliakan, tawafnya di Ka'bah telanjang. Ada yang telanjang panjang, ada yang telanjang bulat. Ya, tergantung jenis kelamin. Karena tidak bisa dibilang telanjang bulat semua, karena ada juga yang panjang. Nah, ini nanti setelah Islam datang, barulah mereka berpakaian, barulah mereka menutup kepala. Itu pun juga di Madinah. Waktu di Makkah belum. Ya, waktu di Madinah baru turun, barulah turun ayat hijab. Ayat menutup aurat, barulah para wanita-wanita itu menutup auratnya, menutup kepalanya. Makanya ketika hadis Aisyah tertinggal dalam sebuah perjalanan yang biasa kita sebut dengan haditsul ifk, Sofwan ibn Mu'attal itu langsung mengenal Aisyah. Kenapa? Karena pernah melihat Aisyah sebelum turun hijab. Setelah itu tidak pernah lagi melihat, tapi masih ingat wajahnya. Makanya dia mengetahui, oh ini Aisyah. Lalu kemudian membawanya pulang, menyusul ke Madinah, sebagaimana dalam kisah haditsul ifk. Nah, banyak tradisi dan banyak keadaan orang Arab saat itu, dan ayat turun, syariat ini turun, dan itu menyelisihi tradisi mereka, dan bukan syariat yang menyesuaikan dengan tradisi mereka, tapi mereka yang harus menyesuaikan. Tawaf tidak boleh lagi telanjang, harus dalam keadaan menutup aurat. Wanita sudah menutup aurat. Berhala-berhala yang disembah disingkirkan semua. Kebiasaan-kebiasaan ketika sampai di Madinah, mereka merayakan, dan ini poin kedua yang sebutkan nanti tentang Halloween. Halloween. Nah, itu saat Rasulullah SAW tiba di Madinah, hijrah dari Makkah ke Madinah pada tahun pertama Hijriah atau tahun 10 setelah tahun 10 kenabian. Itu para sahabat merayakan beberapa hari raya, merayakan beberapa hari-hari yang mereka anggap ini adalah kebiasaan mereka yang lalu. Turun Islam, datang syariat mengatakan sudah cukup bagi kalian 2 hari raya. Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha, dan tidak perlu lagi merayakan yang lainnya. Jadi tidak bisa langsung mengatakan, oh ini Islam datang belakangan. Ya, harusnya Islam itu menyesuaikan dengan tradisi kami di Madinah. Tidak ada sahabat yang mengatakan seperti itu. Justru mereka semua meninggalkan kebiasaan. Khamar adalah minuman yang tidak pernah mereka tinggalkan. Apapun makanannya, minumannya khamar. Ini bukan iklan. Ya. Tapi itu kebiasaannya. Sampai dalam majelis tertentu, minumannya khamar. Ini bukan khamar, Ustaz, ya. Apapun makanannya, minumannya khamar itu dulu.
Dan makanya pas ayat khamar itu diharamkan, mereka tumpahkan semua di jalan. Sampai Anas bin Malik mengatakan, ya jalan-jalan dipenuhi dengan air khamar. Sampai mereka masuk masjid, kaki-kaki mereka masih basah karena khamar. Maka dari sinilah sebagian ulama mengambil hukum bahwasanya sesuatu yang haram diminum belum tentu najis. Tapi yang najis itu sudah yang najis itu sudah otomatis haram. Ya, najis otomatis haram. Tetapi yang haram belum tentu najis. Ya, buktinya khamar itu haram, tapi sebagian ulama mengatakan atau bahkan kebanyakan ulama mengatakan itu bukan najis. Ya, karena Rasulullah dan para sahabat ketika menginjak khamar itu mereka langsung masuk masjid dan tidak mencuci kaki dan sholat. Ya, walaupun itu haram. Ya, khamar adalah minuman haram setelah diharamkan. Tidak ada yang mengatakan kenapa mesti diharamkan khamar. Harusnya Islam itu membiasakan. Ya minimal dilarang sedikit, dilarang yang minum banyak. Tapi tidak ada. Nah ini poin pertama yang perlu untuk kita pahami bersama, bahwasanya Islam, Rasulullah diutus bukan untuk di negara Arab saja. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kemudian juga kafatan linnasi basyiran wa nadhira. Beliau diutus itu kepada seluruh manusia dan tidak pada negara tertentu, tapi seluruh manusia, sebagai pemberi berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Ini poin pertama. Poin yang kedua, alhamdulillah di dalam syariat kita ini tidak menjadikan satu negara itu sebagai satu rujukan utama. Tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis yang kita pelajari kalau kita harus memilih satu negara sebagai rujukan hukum, memilih satu tempat sebagai rujukan hukum. Yang ada adalah wati'ullaha wa ati'ur rasul, taati Allah, taati Rasul, wa ulil amri minkum, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Kalau berselisih paham, ada perbedaan pendapat, ada ini khilaf di kalangan kalian, kembalikan semua itu bukan kepada negara tertentu, tapi kepada Al-Quran dan kepada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhir-akhir ini kita, ya terutama mungkin ya seperti kami pribadi yang pernah kuliah 5 tahun di Arab Saudi, di Madinah lebih khusus, di masa kami kuliah itu mendapati 2 raja, Raja Fahad, Raja Abdullah dan Raja Salman. Ustadz-ustadz kita sebelumnya mendapati Raja Fahad dan Raja Abdullah. Yang sebelumnya lagi mendapati Raja Khalid. Ya, Khalid. Semua raja-raja ini, masya Allah, ya dalam sejarahnya sangat memperjuangkan agama Islam, mempertahankan syiar-syiar Islam. Belakangan ini mau tidak mau, ya kita ridho atau tidak ridho, tapi kita lihat begitu banyak perubahan. Di satu sisi ini sunnatullah, ya, semakin ke belakang maka akan semakin buruk generasi, ya, secara umum, walaupun akan ada generasi-generasi yang selalu mempertahankan agamanya. Itu janji Rasulullah, la yazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq. Akan senantiasa ada generasi-generasi dari kaumku yang akan selalu berada di atas jalan yang benar. Walaupun pada sisi yang lain, setiap umat ini semakin jauh dari masa Rasulullah akan semakin buruk. Tahun-tahun yang akan datang akan semakin buruk dari zaman-zaman sekarang. Ini pertama, sunnatullah. Yang kedua, jika memang sesuatu itu kita sudah semakin jauh dari Al-Quran dan Sunnah, maka akan semakin banyak keanehan. Akan semakin banyak keanehan dan akan semakin banyak perubahan. Nah, saya langsung masuk saja terkait masalah Halloween, ya, yang akhir-akhir ini diperbincangkan sangat viral di media sosial, terutama karena negara Arab Saudi yang merupakan kiblatnya umat Islam di tanggal 27 dan 28 Oktober yang lalu itu, walaupun dalam bahasa medianya bukan merayakan tapi hiburan, sama aja sih sebenarnya. Ya, tidak perlu kita berselisih pendapat tentang nama, yang penting tujuannya sama. Karena kalau dalam beritanya itu bukan ihtifal di Halloween, bukan merayakan, tetapi
istilah mereka adalah al-usbu' ar-ra'b, weekend horror, ya, horror weekend atau apalah, pekan menakutkan, ya, atau pekan yang bikin takut-takut. Saya sempat baca-baca sedikit apa sih sebenarnya sumbernya, dari mana asalnya ini, kenapa ini ada muncul ini Halloween. Ternyata ya tidak masuk akal juga, ya. Konon ceritanya dahulu di barat itu supaya mereka tanam labu, supaya labunya ini tidak dimakan hama, dibuatlah orang-orangan, ya, dibuat orang-orangan, ya, sama kalau kita di sawah bikin orang-orangan supaya burung yang datang makan itu terbang ketika digoyang-goyangkan. Tapi konon suatu ketika orang-orangan yang dibikin ini supaya binatang dan yang lainnya itu tidak datang masuk ke ladang labu, ternyata hidup, ya, orang-orangan itu hidup dan viral itu ceritanya, sehingga membuat sesuatu menakutkan di masa itu. Tapi itu hanya berlalu begitu saja. Lalu kemudian setelah itu mereka merayakan setiap panen labu, bikin perayaan, ya, dari kepala berbentuk apa itu, labu yang kemudian dibuat ada matanya, ada giginya. Seiring dengan perkembangan zaman, sudah tidak ada panen labu, akhirnya dirubah lagi. Tetap panen labunya sudah tidak ada, tapi menakut-nakuti atau dengan apa namanya itu, topeng-topeng yang menakutkan itu tetap dijalankan, dan akhirnya berubah lagi, bukan cuma bentuk labu tapi sudah banyak, ada bentuk apa itu, ya, hantu-hantu masing-masing dari negara, ya. Kalau di Sulawesi mungkin diadakan ada parakangnya, ada kuntilanaknya, ada dan seterusnya. Ini yang saya baca dan saya tahu dari sebab itu. Berarti ini bukan sumbernya dari Islam, dan juga asalnya tidak jelas, ya. Dari segi keyakinan juga tidak benar jika dilihat dari keyakinan Islam kita, dan bahkan bisa merusak agama kita. Maka terlepas apakah itu perayaan namanya atau hanya sekedar hiburan dan seterusnya, ya, karena ada sebagian yang mengatakan kenapa negara Arab membolehkan dan membiarkan acara yang berasal dari barat seperti Halloween ini, lalu membedakan maulid. Itu kan lagi banyak itu. Lalu kemudian ada yang mendukung, artinya membela negara ini dan mengatakan, oh beda, kalau maulid itu kan keyakinan sesuatu yang tidak ada contohnya. Kalau Halloween ini kan tidak diyakini, hanya bergembira saja, ya. Jadi katanya ini bid'ah, yang ini mubah. Nah, kacau juga. Nah, ini makanya perlu untuk kita perbaiki, ya. Mau itu maulidnya, adapun terkait masalah maulid ini ulama kita sudah banyak membicarakan dan saya tidak perlu bahas ulang. Tetapi sesuatu yang bukan dari agama kita dan bukan dari syiar Islam itu sebaiknya memang tidak kita ikut-ikutan. Cukuplah 2 hari raya yang sudah menjadi hari raya umat Islam. Dan sekali lagi, apa yang terjadi di negara Arab bukan berarti itu adalah agama kita, dan bukan juga berarti negara ini sudah sangat meninggalkan Islam, tidak juga. Alhamdulillah masih ada ulama-ulamanya yang mempertahankan syiar dan syariat Islam, ya, walaupun banyak juga yang harus mendekam di penjara karena mempertahankan prinsip. Tapi insya Allah akan selalu ada umat, akan selalu ada dari pejuang-pejuang Islam ini yang akan mempertahankan kemurnian syariat Islam kita. Nah, maka kita sebutkan tadi, alhamdulillah kita dalam mencontohi Islam itu tidak terikat dengan satu negara, tapi dia terikat dengan Al-Quran dan hadis. Jadi jika suatu saat Indonesia adalah negara yang menegakkan syariat Islam sesuai dengan pemahaman atas dasar Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman salaful ummah, maka Arab Saudi harus mengikut ke Indonesia, ya, mencontoh. Jika kita melahirkan ulama-ulama sebagaimana dahulu negara-negara lain melahirkan ulama, kalau kita mau cek satu persatu, semua penulis buku kutubus sittah tidak ada dari negara Arab. Mulai dari Bukhari dari Bukhara, Imam Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, Daraqutni, itu bukan dari Makkah dan bukan dari Madinah. Itu semuanya dari luar Arab Saudi, kalau kita petakan dengan Arab Saudi. Dan rujukan ulama kita, ya, tidak semuanya dari Arab Saudi.
Karena memang syariat kita ini, rujukan kita tidak terikat dengan negara, tapi terikat dengan orang yang memperjuangkan Al-Quran dan Sunnah dari negara manapun. Dari negara manapun. Maka dari Indonesia juga ada, alhamdulillah, banyak ulama-ulama kita yang masih hidup sekarang. Orang yang paling paham tentang hadis dari Indonesia, di dosen kami juga di Madinah, namanya Syekh Anis Thahir. Ya, rata-rata mahasiswa di sana pasti kenal dan pernah bermajelis di majelis beliau. Ini orang Indonesia asli, orang Lombok. Ya, dari Sulawesi juga ada, walaupun tidak terlalu terkenal, dan masih banyak. Wallahu taala a'lam bishawab. Ini 2 poin yang perlu kami ingatkan karena ini yang lagi hangat. Apatah lagi ada berita viral itu ya di Korea kalau nggak salah ya, 153 orang meninggal dunia di acara Halloween ini. Ya, jadi karena memang tidak ada manfaatnya, yang ada hanya justru mengakibatkan ya kematian yang sia-sia. Wallahu taala alam bissawab. Baik, ini yang kami ingin sampaikan terkait mukaddimahnya, tapi sudah panjangnya. Pada pertemuan yang lalu, hadis yang kita angkat tentang tidak bolehnya seseorang mengatakan abdi atau amati dalam bahasa Arab. Ini sebenarnya kajiannya bagi yang paham bahasa Arab atau yang menggunakan kalimat Arab. Adapun dalam kita bahasa Indonesia kan jelas kita tidak mengatakan hambaku, tapi kita mengatakan budak atau yang lainnya. Tapi dalam bahasa Arab dia kan menggunakan kalimat bahasa Arab abdi. Sementara kalimat abdun itu adalah kata yang umumnya kita sebagai makhluk kepada Allah, makhluk, ya ibadallah, ibadur rahman, dan seterusnya. Maka di sini dilarang untuk mengucapkan abdi. Tetapi alhamdulillah di dalam Islam itu setiap larangan selalu ada solusinya. Ya, dilarang pacaran, dilarang perzinahan, maka solusinya permudah pernikahan. Dan ini satu kesatuan itu. Kapan pernikahan dipersulit, maka perzinahan akan sangat mudah terjadi. Tapi pernikahan dipermudah, insya Allah ya, kalaupun tidak hilang itu perzinahan, minimal sedikit yang terjadi ya. Tapi kapan dipersulit, ya harus ada ini, harus uang pandainya 100 juta, tambah sapi, tambah sawah, tambah ini, ya banyak orang tidak menikah nanti. Kemudian di sini Rasulullah SAW mengatakan jangan mengatakan abdi atau amati, maka tapi katakanlah fataya wa ghulami. Ya, sama juga sebenarnya maknanya, yaitu budakku, atau kalau seorang budak mengatakan kepada majikannya. Tapi dari segi bahasa Arab, kalau abdi dengan fataya dengan ghulam ini sangat berbeda. Begitu pula kalau Rabb, ya Tuhan, itu kita tidak boleh mengatakan ya Rabbi, wahai Tuanku. Yang dimaksud manusia bukan Allah. Maka yang diganti dengan ya Sayyidi atau ya Maulaya, ya Sayyidi, wahai Tuanku. Ini untuk kita Indonesia yang tidak berbahasa Arab mungkin tidak terjadi ini. Yang ini terjadi pada orang yang menggunakan bahasa Arab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita masuk pada pembahasan selanjutnya. Babun la yuraddu man sa'ala billah. Bab pembahasan tentang tidak boleh menolak orang yang meminta dengan menyebut nama Allah. Jika ada orang yang meminta sesuatu dan dalam permintaannya itu dia menyebut nama Allah, maka jangan menolak. Berikan apa yang dia inginkan. Di sini kalau dari bahasa Arabnya babun la yuraddu, ini kalau dia fi'il mudhari'nya marfu', la yuraddu berarti la-nya la nafiyah. La nafiyah itu beda dengan la nahiyah. Nafiyah artinya mentiadakan, nahiyah melarang. Nah, di sini kita mau terjemahkan tidak boleh atau jangan. Artinya tidak ditolak ya, atau jangan pernah menolak ya untuk memberikan jika ada seseorang yang meminta lalu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada beberapa hal yang disebutkan oleh Syekh kita dalam penjelasannya. Orang yang meminta itu ada kemungkinan 2 ucapannya atau 2 sirah redaksi yang akan dikatakan ketika meminta. Dia hanya sekedar minta, berikan saya dari sebahagian harta Anda.
Bahasanya seperti itu atau yang semacamnya. Berikan saya sedikit dari apa yang Anda miliki. Atau bahasa sedar kita sedekah dan seterusnya. Intinya seperti itu. Tidak ada kata Allah di dalamnya. Apa istilahnya itu, kalau dalam beberapa kita biasa makan-makan tiba-tiba ada pengamen datang. Minta Kak Kodong apa begitu-begitu ya. Tidak ada kalimat Allah. Ada dua yang kita perlu kaji di sini. Pertama hukum meminta, dan yang kedua hukum memberi. Hukum meminta-minta secara hukum asalnya itu haram. Hukum asal daripada meminta sesuatu bantuan dari orang lain, hukum asalnya haram. Dia bisa menjadi makruh jika pada keadaan tertentu dan menjadi boleh pada keadaan darurat. Tapi hukum asalnya adalah haram. Kemudian dia bisa hukum memberinya ini beda lagi. Jadi beda antara yang memberi, yang meminta dengan yang memberi. Kalau yang memberi justru ada anjurannya. Ya, berikan kepada siapa yang Anda berikan, lis-sa'ili wal mahrum. Ya, walladzina hum fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Orang-orang yang dipuji oleh Allah itu diantara sifatnya adalah yang menginfakkan sebagian hartanya kepada orang-orang yang minta-minta dan orang-orang yang tidak minta. Berarti ada anjurannya. Jadi kalau untuk memberi ini tidak masalah. Yang menjadi masalah adalah yang minta-minta. Nah, hukum asal yang minta-minta sebagaimana yang kita sebutkan tadi adalah haram. Dan dia bisa menjadi makruh jika hal-hal itu masih pada batasan tertentu, dan boleh jika dalam keadaan darurat. Nanti kita akan jelaskan semua ini karena Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam menjelaskan bab ini menyebutkan secara gamblang semua yang kita singgung tadi. Beliau mengatakan man sa'ala billah ay man sa'ala ghairahu billah. Maksudnya adalah ada orang yang meminta kepada orang lain, dalam permintaannya itu menyebutkan kalimat Allah. Tadi kita sudah contohkan satu, dia hanya sekedar minta tanpa menyebut nama Allah. Yang kedua adalah dia meminta dengan menyebut nama Allah. Dia mengatakan, demi Allah, tolong berikan saya sebahagian dari hartamu. As'aluka billah, saya meminta kepada Anda dengan nama Allah. Dia sebut nama Allah. Ya, berikan sebagian hartamu kepada saya. Saya minta sedikit rezeki dari Anda atau pemberian dari Anda. Inilah yang menjadi pembahasan kita. Apa hukum meminta seperti itu dan bagaimana kita yang dimintai? Maka di sini Syekh mengatakan as-su'alu billahi bis-sighah mithl ayyakul as'aluka billahi kama taqaddama fi hadits tsalath, sebagaimana dalam hadis tentang tiga orang itu yang dulunya botak, dulunya kusta, kemudian dulunya buta. Itu kan datang malaikat datang meminta dan menyebut nama Allah. Dia mengatakan walaupun bukan nama Allah tapi sifatnya, as'aluka billadzi a'taqal jildal hasan, saya meminta kepada Anda dengan menyebut nama zat yang telah memberikan kepada Anda kulit yang bagus, memberikan kepada Anda penglihatan yang bagus, dan memberikan kepada Anda seekor kambing atau seekor onta atau seekor sapi yang pernah kita jelaskan. Ini kan dia meminta dan menyebut nama Allah atau nama sifat-sifat Allah. Ini yang dimaksudkan dalam hadis ini. Maka apakah ini wajib kita berikan atau tidak? Insyaallah dalam hadisnya kita akan jelaskan. Yang kedua tadi atau yang pertama tadi hanya sekedar meminta tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada beberapa pertanyaan atau beberapa masalah yang diangkat oleh Syekh. Yang pertama, hal yajuzu lil insani an yas'ala billahi am la? Bolehkah seseorang itu meminta sesuatu dengan menyebut nama Allah? Ini kan Anda meminta tapi membawa nama Allah untuk nakut-nakuti orang, ya, misalnya supaya betul-betul dikasih. Saya pengalaman ketika di Saudi, saya tidak tahu kalau di Indonesia apakah ada kata yang membuat peminta itu langsung mundur. Kalau di Saudi, ya,
kalimat yang saya pelajari dari mereka-mereka, kalau ada yang datang minta ini, minta sumbangan dan seterusnya, satu kata saja ucapannya membuat para peminta itu pergi dan berdoa. Ya, ketika diminta ketuk pintu minta ini, kita mengatakan Allahu Karim, Allah Maha Pemberi dan Allah Maha Mulia, langsung pergi itu. Artinya ini kata yang menunjukkan bahwasanya orang yang diminta ini tidak memiliki apa-apa pun atau tidak bisa memberikan sesuatu, makanya dia hanya mengembalikan kepada Allah yang maha memberi, yang maha pemurah. Ya, Allahu Karim. Maka paham mereka itu para peminta-minta, langsung pergi. Beda kita peminta-minta, kalau kita bilang Allahu Karim, pijak guru juga nak kasih. Ya, saya ingat sekali dulu waktu pertama kali ke ibu kota, ke Jakarta jadi mahasiswa bersama dengan seorang sahabat di terminal Lebak Bulus. Ada peminta-minta memaksa, tidak dikasih, dia maksa. Karena sudah ini kita dorong tangannya karena sudah sedikit mengganggu dan memaksa, akhirnya mengajak berkelahi. Ya, sampai dia mengatakan ibu kota jauh lebih kejam daripada ibu tiri. Ya, padahal ibu tiri tidak ada yang kejam kok. Buktinya kita sudah buktikan. Ya. Dan itu ada seperti itu. Kita tidak bisa menolak begitu saja. Ya, harus dengan ucapan. Kalau di sana, ya mungkin beda-beda tentunya, masing-masing negara punya kelebihan dan kekurangannya. Kalau kita mengatakan Allahu Karim, sudah mereka mundur dan tidak lagi datang meminta. Nah, di sini pertanyaannya, apakah boleh manusia meminta sesuatu kepada makhluk lain dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala? Syekh menjawab, pertama, min haitsu huwa makruh. Hukum asalnya makruh. Ya, orang datang meminta-minta dengan menyebut nama Allah. Hukum asalnya makruh. Kecuali jika memang dia meminta dan itu sangat dibutuhkan. Ya, da'at hajatu ilaih. Ya, sangat membutuhkan. Dan olehnya Rasulullah SAW di antara poin baiatnya dengan para sahabat ketika masuk Islam dan membaiat Rasulullah SAW, di antara poinnya itu kan tidak boleh bermaksiat kepada Allah, tidak boleh bermaksiat kepada Rasulullah, mengikuti segala perintah Rasulullah, ini dan seterusnya, rela mempertahankan, membela Rasulullah dengan harta dan jiwanya. Itu di antara poin-poin baiatnya. Di antaranya juga adalah tidak minta-minta kepada manusia. Ya, di antara poin baiat, kalau kita baca sejarah baiatnya para sahabat kepada Rasulullah SAW, itu tidak boleh minta-minta kepada manusia. Akhirnya para sahabat, ya walaupun sebenarnya maksudnya di situ ya jangan meminta sesuatu yang kalian bisa lakukan, ya, kecuali pada sesuatu yang memang ya karena Rasulullah Allah Subhanahu Wa Taala juga membolehkan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Tapi hukum asalnya tidak boleh, makruh, ya bukan haram, makruh. Sampai para sahabat ketika mereka berada di atas tunggangannya, di atas kuda, di atas himar, keledai atau di atas onta, tiba-tiba ada jatuh dari mereka, ada tongkatnya jatuh atau apanya lah jatuh, dan di bawahnya ada orang. Dia tidak bilang tolong ambilkan ke anuku, tidak, dia turun dari ontanya dan mengambil. Ya, semenjak pernah dibaiat. Ini karena ingin menjalankan baiat, dan juga memang mereka merasa segala sesuatu yang masih bisa kita lakukan, mari kita lakukan sendiri, tidak usah suruh-suruh orang lain. Nah, kalau di kantor ada lain ceritanya, ada namanya tupoksi, tugas fungsi dan tugas pokok dan fungsi. Ya, jadi masing-masing ada. Jadi kalau atasan mengatakan pada bawahan printkan dulu ini, ya memang tugasnya. Itu kan ada tugas-tugas tertentu. Tapi sesuatu yang kita itu adalah kebutuhan kita, itu hak kita, itu kewajiban kita, jangan minta sama orang lain selama tidak mendesak. Sebagaimana tadi itu, ya Anda masih bisa turun ambil tongkat, ya turun ambil, walaupun di bawah ada orang. Kemudian fa innahu wa sara laka man ata min bukan ini. Fa innahu rubama yahtajuhu dzalika al-ahad li amrin yakrahu an yu'tiyahu iyyahu. Ini beliau menyebutkan salah satu sebabnya kenapa tidak boleh melakukan itu atau makruh, karena kalau kita selalu minta bantuan sama orang, itu hibah kita turun, haibah kita turun. Wah, ini orangnya tukang minta-minta, ini orangnya tukang, akhirnya ya kurang bagus. Nah, walakinnahu idza sa'alahu ittarra ila an yujibahu. Tetapi ya jika memang dia sangat butuh dan memang betul-betul ya membutuhkan hal itu, maka tidak ada salahnya untuk kita membantu.
Sebagaimana sabda Rasulullah SAW terkait dengan yang pertama tadi, uzhud fi ma 'indan nasi yuhibbukan nas. Jangan terlalu melirik apa yang ada di tangan orang lain. Jangan terlalu banyak mau menginginkan apa yang orang lain miliki. Maka insya Allah manusia akan mencintaimu. Ya, zuhudlah dari apa yang ada di tangan manusia. Kalaupun Anda menginginkan, usahakan sendiri. Ya, usahakan Anda memiliki sendiri dengan cara Anda, dengan usaha Anda, bukan dengan meminta-minta. Kalau Anda dalam keadaan seperti ini, insya Allah manusia akan mencintaimu. Maka beliau mengatakan, fas-su'alu aslan makruh. Maka minta-minta hukum asalnya adalah makruh, au muharramun, bahkan bisa sampai pada tingkatan haram. Illa lihajatin au darurah, kecuali karena memang kebutuhan dan darurat. Fasu'alul mali muharram, maka minta-minta harta hukumnya haram. Fala yajuzu an yas'ala min ahadin malan illa idza da'atit daruratu ila dzalik. Maka tidak boleh seseorang itu minta-minta harta kecuali jika dibutuhkan. Lalu bagaimana dengan open donasi? Itu beda. Jadi harus dibedakan antara meminta untuk keperluan pribadi dengan meminta untuk sesuatu yang manfaatnya untuk seluruh kebanyakan manusia. Minta donasi pembangunan masjid, pembangunan asrama, pembuatan sumur dan seterusnya. Di sini justru dianjurkan karena kita akan menjadi wasilah bagi orang-orang untuk melakukan kebaikan. Tetapi kalau untuk pribadi itu tidak boleh. Ya, minta bikin ini dan seterusnya. Apalagi kalau atas nama lembaga tapi tujuannya yang pribadi. Wah, ini haram. Ya, haramnya double karena sudah berdusta, tujuannya untuk pribadi lagi. Tapi jika hal itu adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat, kita butuh bangun masjid. Ya, tidak mungkin juga kita sendiri yang bangun. Dana terbatas. Maka kita buka donasi, kita buka sumbangan untuk pembangunan masjid, untuk perbaikan ini dan seterusnya, dan untuk kelancaran kegiatan. Wallahu ta'ala alam, dia tidak masuk dalam hal ini. Karena yang dilarang di sini adalah untuk memperkaya diri sendiri. Dan alhamdulillah dalam undang-undang kita juga dimasukkan ini. Fala yajuzu an yas'ala ahadan, ini sudah tadi. Wa qala al-fuqaha rahimahumullah fi bab az-zakah, inna man ubiha lahu akhdhu syai' ubiha lahu su'aluhu. Ya, ini kaidah disebutkan dalam ilmu fikih tapi tidak perlu kita jelaskan karena ini juga ada sesuatu di dalamnya, tidak semuanya disepakati oleh ulama, yaitu bahwasanya siapa yang berhak atau boleh mengambil dari zakat berarti boleh minta-minta. Ya, orang yang berhak mendapatkan zakat berarti boleh dia meminta. Ini kaidah yang tidak disepakati tapi disebutkan. Ada hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, hukuman bagi peminta-minta. Hukuman bagi peminta-minta yang permintaannya atau peminta-mintanya ini untuk memperkaya diri, ya, bukan karena kebutuhan mendesak. Rasulullah SAW bersabda, innal insana la yazalu yas'alan nas hatta ya'ti yaumal qiyamati wa ma fi wajhihi maz'atu lahm. Orang yang selalu minta-minta di hari kiamat nanti itu datang dengan muka tak berdaging. Ya, mukanya sangat menyeramkan karena tidak ada dagingnya, mirip-mirip Halloween zombie. Ya, hanya tengkorak di situ kelihatan. Ini orang yang selalu minta-minta, ya, illa li haja atau darurat, kecuali karena hajat dan darurat. Makanya dalam kehidupan kita di dunia, kebutuhan kita sebenarnya kan terbagi menjadi 3. Maka yang minta pun harus melihat ini. Kebutuhan kita itu ada pada 3 hal. Ada yang disebut dengan daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Daruriyat ini adalah sesuatu jika kita tidak dapati, kita tidak miliki, kita mati. Itu namanya daruriyat. Ya, seperti makan dan minum, ini darurat. Kalau tidak makan, tidak minum, bisa mati. Ya. Kemudian ada namanya hajiyat. Hajiyat ini adalah hajat. Kalau tidak ada, kita tidak mati, tapi sengsaranya minta ampun. Ya, pakaian. Bisa bayangkan kalau kita tidak pakaian. Ya, tapi mati tidak. Insya Allah tidak mati, tapi sengsara. Rumah. Kalau tidak punya rumah, insya Allah kita masih hidup, tetapi ya akan sengsara. Ya, kita lihat banyak pemulung dan seterusnya yang biasa kita lihat, ya, tidur di tempat yang seadanya dan seterusnya karena tidak punya rumah. Tapi dia tidak mati-mati juga. Artinya, ya, jangan doakan mati. Maksudnya masih hidup, ya, tapi dia hidupnya sengsara. Ini namanya hajiyat. Tahsiniyat adalah pelengkap saja. Nah, kalau permintaan tentang tahsiniyat, minta untuk dibelikan HP, minta dibelikan ini, minta uang untuk beli itu dan seterusnya, padahal itu tidak sampai pada kebutuhan yang mendasar,
maka dia masuk yang diharamkan atau yang dimakruhkan. Wallahu taala alam bissawab. Sedikit lagi sebelum kita tutup karena waktu Isya sudah masuk. Wa amma su'alul ma'unah bil jah aw al ma'unata bil badan fa hadhihi makruhah. Ini juga ada. Tadi itu kan minta barang, minta harta atau minta sesuatu. Hukumnya jelas ya, bahkan sampai pada tingkatan haram, apalagi kalau hanya hal-hal yang tidak begitu penting baginya. Nah, sekarang bagaimana jika dia minta untuk diberikan sesuatu tapi bukan dari dia, tapi melalui dia, ya, misalnya dengan jabatannya atau dengan posisinya sebagai orang yang dihormati. Ya, contoh misalnya ada orang kalau mau minta surat rekomendasi ke mudir, pimpinan, itu dia tidak bisa, sulit, tidak dikenal. Akhirnya dia minta datang ke Kaprodi, dan ini terjadi biasa ini. Mau minta rekomendasi dari pimpinan, ya, tapi kalau langsung ke pimpinan kayaknya tidak dikasih. Akhirnya lewat Kaprodi, kebetulan Kaprodinya dekat dengan pimpinannya, biasa bercanda. Akhirnya lewat pimpinan sampai ke atas, dia bilang, sebenarnya secara aturan ini tidak bisa, tapi karena antum yang bawa, mau tidak mau ya kita tanda tangan. Bagaimana itu? Meminta sesuatu bukan dari orang itu langsung, tapi melalui jabatannya atau melalui posisinya yang mungkin dekat dengan orang yang dibutuhkan. Wallahu taala alam. Hukum asalnya sama, makruh juga, kecuali jika itu memang haknya. Ada sebagian kita ada hak tadi di daerah tertentu atau di instansi tertentu, tapi untuk sampai dan mencairkan hak kita itu ribetnya minta ampun. Tapi kalau punya orang dalam, itu pentingnya punya tenaga dalam, ya. Pentingnya itu punya tenaga dalam. Kalau kita punya tenaga dalam, tapi ini hak kita lah, bukan sesuatu yang bukan milik kita, lalu akhirnya hak orang lain kita ambil. Ini haram, siapapun pelakunya haram. Tapi kalau itu adalah hak kita, cuma untuk mengurusnya minta ampun ribetnya, banyak kesana kemari, lalu kita punya tenaga dalam, tenaga dalam maksudnya orang dalam, ya, bukan tenaga dalam biasa. Ada orang dalam, langsung beberapa birokrasi dipotong, ya, langsung sampai ke pimpinan langsung tanda tangan, langsung cair hari itu juga. Bikin paspor kalau biasa 1 pekan, ya, tapi kalau lewat ini orang dalam, ya, hari ini foto, sore nanti ambil. Bagaimana hukumnya itu? Tidak usah dibahas ini, nanti saya ditangkap lagi. Tapi intinya hukum asalnya makruh. Hukum asalnya makruh kecuali pada keadaan darurat. Ya, ini dia tidak meminta kepada orang, tidak minta bilang kasih ke Wanta, kasih ke, dia hanya minta Anda sebagai orang yang memiliki jabatan di sini, Anda orang yang dikenal, tolong saya manfaatkan jabatan itu dan seterusnya untuk membantu saya. Maka hukum asalnya kata Syekh ini hukumnya haram, makruh. Karena waktu membatasi kita, insya Allah pekan depan masih, ya, kalau pekan depan insya Allah mudah-mudahan saya masih bisa hadir. Setelahnya itu jika Allah mengizinkan, saya izin lagi Ustaz, ya, karena berangkat lagi sekitar 2 pekan. Ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.